Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melakukan pengimbasan dari BIMTEK AKM yang telah saya ikuti. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ria Julia Smita dari SMP Wahidiyah Kota Kediri. Kali ini pengimbasan yang akan saya bahas yaitu mengenai penjelasan umum BIMTEK AKM dan materi dari BIMTEK AKM. Yuk, kita mulai. Langsung saja ke penjelasan umum dari BIMTEK AKM itu. Nah, sebelumnya, apa sih tujuan dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum itu? Di sini bisa dipahami, tujuan yang pertama, memahami konsep asesmen nasional. Yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Yang keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan tujuan yang terakhir, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri AKM. Nah, lalu siapa saja yang bisa menjadi peserta dari program guru belajar AKM ini? Semua guru SD, SMP, dan SMA maupun SMK bisa mengikuti. Kepala sekolah SD, SMP, dan SMA maupun SMK juga bisa mengikuti. Selain itu, pengawas SD, SMP, dan SMA maupun SMK. Yang bisa menjadi peserta lagi dari semua guru SD-LB, SMP-LB, dan SMA-LB. Kepala sekolah SD-LB, SMP-LB, maupun SMA-LB. Nah, peserta yang berasal dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, sederajat SD, SMP, SMA maupun SMK juga bisa mengikuti atau menjadi peserta. Yang terakhir yang bisa menjadi peserta dari program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini atau AKM, yaitu guru yang telah memiliki akun SIM PKB. Nah, lalu apa saja tahapan dari program guru belajar AKM ini? Tahap yang pertama yaitu BIMTEK. Pada tahap ini, peserta terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali peserta mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program guru belajar seri AKM. Pada tahap BIMTEK ini, peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum, butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu selama 5 hari. Tahap yang kedua yaitu pengimbasan. Di sini, peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program guru belajar seri AKM ini. Nah, selanjutnya
Peserta mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video tersebut pada kanal video atau YouTube dengan memasukkan link sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Nah, lalu apa saja yang didapatkan peserta setelah mengikuti program guru belajar AKM ini? Di sini, peserta dapat menambah pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang semula biasa berubah menjadi pengalaman belajar yang seru dan menyenangkan. Pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas, maupun PKBM sederajat. Di sini, peserta juga mendapat pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional. Tidak hanya itu, nanti setiap peserta yang mengikuti program AKM ini juga akan mendapat sertifikat BIMTEK 32 jam pelajaran dan piagam penghargaan. Nah, kita lanjut ke isi materi dari BIMTEK AKM ini sendiri. Di sini isinya meliputi kompetensi siswa. Kompetensi ini meliputi kecakapan hidup abad 21, profil pelajar Pancasila, terukur melalui asesmen nasional berupa asesmen kompetensi minimal atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Lalu apa manfaat asesmen nasional? Nah, di sini bisa kita lihat ya, manfaat itu bisa menjadi potret kualitas pembelajaran di sekolah maupun daerah. Umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran sekolah maupun daerah. Dan manfaat yang terakhir, sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran sekolah maupun daerah. Nah, di sini ada perbandingan asesmen nasional dengan di sini ada perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Bisa dilihat kriteria pembandingnya. Nah, dari tujuan pelaksanaan, asesmen nasional bertujuan untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Di jenjang penilaian, ya, asesmen nasional meliputi SD, SMP, SMA, SMK, program kesetaraan, jenjang dasar, dan menengah. Pada ujian nasional, jenjang penilaiannya meliputi SMP maupun MTS, SMA, dan SMK. Level siswa asesmen nasional dari level 5, 8, dan 11. Kalau ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Nah, subjeknya di sini asesmen nasional ditujukan ya, survei. Siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Kalau ujian nasional, semua siswa mengikutinya. Bagaimana model soalnya? Nah, kalau asesmen nasional, soalnya berupa pilihan ganda, nanti bisa menjodohkan isian singkat dan uraian. Kalau di ujian nasional, bisa berupa pilihan ganda dan isian singkat. Lalu sasaran penilaiannya, kalau asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan pada ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Sekarang, bagaimana metode penilaian yang digunakan? Pada asesmen nasional, penilaian yang digunakan menggunakan computer shot
atau istilahnya disebut dengan multi-step adaptive testing. Nah, sedangkan ujian nasional penilaiannya menggunakan computer based test atau CBT dan paper based test atau PPT. Nah, kira-kira bagaimana ini pembanding asesmen? Gampang kan? Nah, asesmen nasional itu sendiri ya, asesmen kompetensi minimal atau AKM. Di situ nanti ada survei karakter maupun survei lingkungan belajar. Dari AKM itu nanti meliputi asesmen literasi membaca, memahami, menggunakan, mengevaluasi, sampai merefleksi. Pada asesmen numerasi meliputi memahami, mengaplikasi, sampai bernalar. Nah, ada petunjuk dan teknik pelaksanaan asesmen nasional. Nah, di sini ada jenjang SD atau MI dan paket A. Hari pertama melakukan tes literasi 75 menit, survei karakter 25 menit. Di hari kedua ada tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Kalau tingkat SMP dan SMA, di sini ada tes literasi dengan durasi waktu 90 menit dan survei karakter 30 menit. Di hari kedua, ada tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Bentuk soalnya pada AKM berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, maupun uraian. Demikian yang bisa saya sampaikan dari pengimbasan guru belajar asesmen kompetensi minimal. Terima kasih.